Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhilahu ala dini kullihi walau karihal musyrikin walau karihal munafiqun. Yang saya hormati Saudara Arifan Trizozeka selaku penguji 1. Yang saya hormati Saudari Aulia Rahmadani Putri selaku penguji 2. Dan yang saya sayangi saudara-saudari hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan menyaksikan seminar proposal dari Saudara Aditya Putra. Kepada Saudara Aditya Putra kami berikan waktu sebanyak 10 menit dan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan presentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik terhadap hasil belajar siswa pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang yang pertama yaitu belajar, kemudian penggunaan media dalam pembelajaran, media visual berupa komik, dan terakhir itu pengembangan media pembelajaran berbasis komik terhadap hasil belajar siswa pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis komik pada hasil belajar siswa pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh dari penggunaan media pembelajaran berbasis komik pada hasil belajar siswa pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran berbasis komik pada hasil belajar siswa pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Selanjutnya tujuan kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan media pembelajaran berbasis komik pada hasil belajar siswa pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Kajian teorinya yang pertama yaitu hakikat media pembelajaran yang terbagi menjadi pengertian media, jenis-jenis media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, dan peran dan fungsi media pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu hakikat media berbasis komik yang terbagi menjadi pengertian komik, jenis-jenis komik, serta kelebihan komik. Yang ketiga yaitu hakikat hasil belajar yang terbagi kepada pengertian hasil belajar dan jenis-jenis hasil belajar. Serta yang terakhir yaitu hakikat pembelajaran tematik terpadu yang terbagi menjadi pengertian pembelajaran tematik terpadu dan ciri-ciri pembelajaran tematik terpadu. Kerangka teorinya yang pertama pembelajaran tematik terpadu pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Selanjutnya pengembangan media berbasis komik dan yang terakhir itu meningkatkan hasil belajar siswa. Bab 3 yaitu metode penelitian. Setting penelitiannya yang pertama subjek penelitian. Subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 10 Bandar Buat yang masing-masing kelas terdiri dari 24 siswa. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah komik sebagai media pembelajaran pada kelas 4 SD dan tempat penelitiannya adalah kelas 4 SD Negeri 10 Bandar Buat. Jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development dengan menggunakan model 4D. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang terakhir itu disseminate atau penyebaran. Berikut adalah alur dari pengembangan dari penelitian yang akan dilakukan. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT-nya. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa cara yaitu angket. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan komik yang diberikan kepada para ahli media, ahli materi, guru, dan siswa sebagai subjek uji coba. Sedangkan teknik analisis data yaitu data lembar penilaian ahli materi, ahli media, dan guru disusun dengan skala interval 1 sampai 5. Analisis data lembar penilaian menggunakan analisis statistik deskriptif.
Baik, hanya sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit. Selanjutnya saya berikan waktu kepada forum. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi kepada forum, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Langsung saja saya serahkan kepada penguji 1, waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku kontributor 1 sudah memperhatikan seminar dari Saudara Adit, di mana Saudara Adit memilih judul pengembangan media pembelajaran berbasis komik terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran kelas 4 SD. Dan dapat saya lihat tadi tidak terdapat komponen identifikasi masalah pada bab satunya, dan tidak terdapat juga hasil penelitian yang relevan pada bab 2. Proposal Adit tadi sudah bagus. Selanjutnya harus diperbaiki saja, Saudara Adit. Namun saya memiliki satu pertanyaan, yaitu apa alasan Saudara Adit untuk memilih judul tersebut? Saya kembalikan kepada. Baik, dipersilahkan kepada Saudara Adit untuk menjawab pertanyaan dari penguji 1 tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari penguji 1. Karena kenyataan terdapat di lapangan, guru banyak menggunakan media yang ada saja, bahkan ada yang tidak menggunakan media dalam pembelajarannya, sehingga dampaknya bagi siswa cenderung bosan dalam proses belajar dan mengakibatkan hasilnya cenderung tidak maksimal. Dengan adanya pengembangan media, yaitu dengan menggunakan media visual berupa komik, di mana komik umumnya disukai anak karena adanya gambar-gambar di dalamnya beserta dengan tulisan. Dengan media berbasis komik, tentunya anak akan terangsang untuk belajar terkait dengan materi sejarah perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Anak akan tertarik untuk mendengarkan dan juga melihat gambarnya, sehingga anak akan dengan mudah memahami materi dan tercapainya tujuan pembelajaran. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudara Adit tadi. Selanjutnya langsung saja kepada penguji 2, waktu dan tempat, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Saudara Adit sudah memaparkan proposalnya yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis komik terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran kelas 4 SD. Ini merupakan penelitian yang menarik karena menggunakan komik sebagai media pembelajarannya, karena jarang diteliti dan jarang juga digunakan. Baiklah, berdasarkan proposal Saudara Adit tadi, di sana saya melihat bahwa Adit menggunakan jenis penelitiannya yaitu research and development atau penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4D. Namun tidak dijelaskan di sana apakah pengertian dari model 4D tersebut yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan di sana hanya menjelaskan mengenai tahap pengembangan model 4D. Ini terlalu umum ya, terutama untuk masyarakat umum. Ini juga jarang didengar bagaimana model 4D tersebut. Jadi sebaiknya Saudara Adit itu memaparkan mengenai model 4D lebih rinci. Saya ingin bertanya satu pertanyaan untuk Saudara Adit, yaitu apa saja metode pengumpulan data yang digunakan serta bagaimana cara Saudara Adit dalam menganalisis data yang sudah didapat. Saya kembalikan, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari penguji 2. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Adit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari penguji 2.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu angket. Menurut Sugiono pada tahun 2011, angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan komik yang diberikan kepada ahli media, ahli materi, guru, dan siswa sebagai subjek uji coba. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data lembar penilaian menggunakan analisis statistik deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari skor rata-rata penilaian produk. Yang kedua, nilai rata-rata total skor masing-masing komponen yang diperoleh dikonversikan menjadi data kualitatif berupa kriteria kualitas produk. Yang kedua yaitu data hasil angket hasil belajar siswa. Data hasil angket hasil belajar siswa disusun dengan alternatif jawaban ya dan tidak. Analisis data hasil angket hasil belajar siswa menggunakan analisis statistik deskriptif juga. Baik, hanya sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya oleh Saudara Adit. Baiklah, mungkin sampai di sini seminar proposal dari Saudara Adit pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya sebagai moderator mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.